Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyoto, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sorong, dan saya bertugas sebagai guru BK di SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktek, yaitu Bapak Dominikus Dewi Petun SPD dan Ibu Dwi Puspitasari MPD selaku fasilitator dan pemandu saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak John James Konjol SPD selaku PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Dan tidak ketinggalan pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ade Hendra Suryatna SPD, yang pada kesempatan kali ini beliau untuk dijadikan supervisi saya. Adapun ya, tujuan maksud aksi nyata ini adalah untuk melakukan simulasi praktek coaching dalam pelaksanaan supervisi akademik serta memenuhi tagihan ataupun tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, sekaligus juga untuk berbagi pengalaman dan praktek baik terkait modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan hari ini juga merupakan pertemuan perdana di tahap pra-observasi atau pra-supervisi, setelah nanti akan dilakukan observasi atau supervisi langsung kepada guru yang akan disupervisi. Kemudian akan ada pertemuan selanjutnya pada pasca observasi atau setelah supervisi untuk penyampaian hasil observasi dan tindak lanjut. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan salam sukses dan bahagia. Salam guru penggerak. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu tentang coaching. Sebenarnya ada namanya supervisi ya. Jadi nanti saya akan melakukan semacam supervisi kepada Kadis Jawat, yaitu Bapak Ade Hendra Suryatna. Dan nanti prakteknya saya nanti masuk kelas pas jam mengajarnya Pak Hendra. Jadi saya melakukan supervisi dengan penilaian yang dilakukan selama Bapak Hendra itu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan tahap penilaiannya juga sudah ada juga dalam melakukan supervisi itu. Mohon izin kiranya Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong izin saya untuk melakukan kegiatan nyata ini. Baik, jadi pada prinsipnya kami pihak sekolah dalam hari ini berkemungkinan tetap mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Karyoto dalam tahapan tahap peningkatan terkait dengan guru penggerak, dalam hal ini melakukan supervisi terhadap rekan sejawat yaitu Bapak Hendra. Tapi mungkin saya bisa kasih masukan dalam arti bahwa waktu yang dipakai itu hari apa, itu supaya biar saya juga kita siap terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kenapa? Karena supervisi untuk melakukan kegiatan sangat penting, terutama tujuan daripada supervisi itu yang pertama itu kan untuk peningkatan kualitas mengajar daripada Bapak Guru itu sendiri. Itu kualitas. Kemudian yang kedua terkait dengan proses Pak KD dan segala macam itu dilakukan peningkatan kegiatan belajar mengajar, khususnya tadi yang di klasik. Dan itu sangat saya respon
mendukung. Itu Bapak Karyoto sudah melakukan kegiatan yang mestinya itu kepala sekolah lakukan. Artinya sudah dalam hal ini tingkat-tingkat itu Bapak Karyoto laksanakan terkait dengan kegiatan pembelajaran itu dengan praktek mengajar yang Bapak Karyoto. Itu tetap sangat kita mendukung, terutama saya benar-benar siap melakukan dan bersiap untuk mengizinkan Bapak Karyoto untuk melakukan solusi terhadap Provinsi Jawa untuk kegiatan pembelajaran jarak. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Bapak ya, Pak Sisi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Pak Indra kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Pak Indra karena saya tadi sengaja manggil Pak Indra ke ruangan saya, di ruangan konseling ya, ruang BK. Saya kan dari awal kan sudah mengetahui toh bahwa hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan dan menyepakati terkait pelaksanaan supervisi ke depan ya. Kita ketahui bersama ya, supervisi ini kan merupakan program rutin ya yang kita laksanakan di sekolah ini ya secara berkala ya. Rutin ya, berkala ya. Terus sebelumnya ya saya mau bertanya ke Pak Hendra ya kan. Dulu kan Pak Hendra kan pernah toh atau mungkin sering disupervisi oleh pengawas kita ya, Pak Amon ya. Itu nah. Terus Pak Hendra itu mungkin perasaannya bagaimana kalau disupervisi kemarin? Ya, kemarin kan semester awal itu saya kebagian untuk disupervisi. Iya. Ya, yang saya rasakan yang pertama ya tentu saja grogi karena kan ini disupervisi oleh pengawas, kemudian dia lebih pengalaman. Terus selain grogi, saya harus mungkin menyiapkan apa yang harus disiapkan seperti perangkat pembelajaran, menyiapkan pokoknya apa-apa saja yang harus disiapkan untuk melaksanakan supervisi. Tapi selain itu saya merasa senang. Senangnya karena ini kesempatan saya untuk melatih mental. Ketika kita dinilai itu akan mengembangkan mental kita. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan kita pada saat mengajar. Iya, betul. Ya saya juga paham lah kalau di posisi Pak Hendra pasti saya merasa grogi lah kalau dia mati ya. Iya. Tadi kan Pak Hendra kan bilang salah satunya merasa senang ya. Iya. Itu kalau di supervisi merasa senang itu senang yang bagaimana? Coba bisa dijelaskan? Ya, jadinya kita bisa sharing ilmu Kak dengan pengawas. Jadi kan pengawas ini kan tugasnya bukan cuma menilai saja, tapi dia akan memberikan masukan kepada kita secara objektif apa-apa yang kurang dari kita, kemudian meminta untuk kita mengembangkan. Terus apa yang kelebihan kita, nah itu harus ditingkatkan. Gitu. Jadi kekurangan dan kelebihan itu yang bisa saya dapatkan dari itu. Kemudian tadi senang yang berikut itu mental saya semakin berkembang gitu. Mental saya untuk dinilai siapapun saya siap gitu, siap untuk dinilai. Gitu. Jadi pada intinya Pak Hendra sudah tahu toh apa itu pengertian dan tujuan supervisi. Ya kira-kira sudah paham. Iya. Baik Pak Hendra, berdasarkan hasil supervisi Pak Hendra kemarin kan ya bersama pengawas, ya mungkin kira-kira supervisi kita ke depan ya maunya Pak Hendra itu yang dikembangkan lagi itu seperti apa ya, mulai dari observasi terus hasil dari pengamatan atau yang kita amati ya itu melakukan perbaikan. Nah itu bagaimana menurut Pak Hendra ke depannya? Saya kan guru fisika Pak. Iya. Guru fisika itu untuk materi fisika itu banyak kaitannya dengan praktikum. Nah, praktikum setiap materi pasti ada praktikumnya. Nah, yang jadi kendala saya itu pada saat saya praktikum, bagaimana saya mengelola alokasi waktu yang disediakan oleh sekolah itu supaya tepat waktu dan bisa selesai. Nah, itu saya terkendala di situ. Yang kedua, kemampuan siswa untuk melakukan prosedur gitu. Jadi prosedur praktikum itu sangat
maksudnya misalnya masih sangat inilah, masih sangat kurang dari siswa. Jadi saya ingin kembangkan, ingin supaya di supervisi itu terkait itu yang pertama tadi apa namanya, alokasi waktu yang disediakan supaya bisa tepat waktu selesai. Yang kedua itu bagaimana siswa ini kita didik, kita ajarkan supaya mereka bisa mengerjakan praktikum sesuai prosedur yang telah disiapkan itu. Karena kan Bapak kan mungkin sudah punya pengalaman supaya bisa mensupervisi saya, supaya saya punya tips dan trik kedepannya supaya bisa lebih baik lagi. Jadi Pak Indra kedepannya ya observasi kita pada supervisi ya tujuannya yaitu mengamati ya cara mengatur pembelajaran di kelas ya melalui waktu yang ada, terus metode praktikum ya itu ya. Mungkin nanti kan kebetulan di lab juga katanya sedang ada kerusakan ya, tahu itu. Mungkin nanti bisa dialihkan di kelas. Ya, kemungkinan di kelas Pak, karena supaya lebih inilah, karena di lab kita masih ada kerusakan. Mungkin kira-kira selain itu ada lagi? Saya kira mungkin cukup fokus ke itu dulu mungkin Pak ya. Terus nanti kira-kira yang akan kita supervisi apa maksudnya kapan waktunya? Kalau waktu saya ada jam pelajaran untuk fisika di kelas 11 MIPA itu hari Selasa minggu depan jam ketiga. Mungkin kita bisa supervisi saya pada saat jam. Oke, berarti ya sepertinya itu saja ya apa namanya kegiatan nanti akan supervisi ya. Terus satu lagi, terus indikator ya. Apakah indikator yang Pak Indra itu sudah mampu dalam mengatur waktu pembelajaran di kelas ya, dalam memandu murid setidaknya untuk kegiatan praktikum ya. Kan sebenarnya kan ini Pak Indra kan terkait mengatur waktu ya, atau mengelola waktu kan pembelajaran di kelas nanti kan ya. Kira-kira indikator itu seperti apa yang belum dipenuhi? Ya, indikator yang belum dipenuhi itu bagaimana kita memanfaatkan alokasi waktu yang ada supaya pembelajaran itu bisa tepat waktu selesai dengan baik. Kemudian yang kedua, metode, kira-kira metode apa yang pas untuk supaya siswa itu dapat melaksanakan prosedur praktikum dengan apa namanya ya, dengan baik lah, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Oke, baik ya. Jadi saya review kembali ya. Jadi indikator keberhasilannya adalah jika proses pembelajaran dari praktikum dapat berjalan tepat waktu. Terus dengan jumlah jam pelajaran yang disediakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, murid dapat mengikuti ya prosedur yang ada ya pada panduan yang diberikan oleh guru tersebut. Itu ya. Karena kan fisika di sekolah kita cuma 2 jam mata pelajaran. Sementara untuk praktikum ini mungkin karena pembiasaan makanya siswa itu kewalahan untuk mengerjakan sesuai teks prosedur. Itu yang bagaimana caranya, tips dan trik metode apa yang kiranya cocok supaya bisa berjalan terasa dengan baik. Baik ya Pak Indra, jadi setelah percakapan di awal ini kita akan bertemu nanti pada hari Selasa 11 Oktober ya di kelas IPA jam ketiga ya. Untuk pelaksanaan supervisi yang bertujuan tadi untuk pembelajaran fisika ya dengan metode praktikum ya, nanti kan disusun praktek ya. Jadi prakteknya bagaimana nanti diatur oleh Pak Indra ya. Jadi dari observasi ini ya nanti ada rencana tindak lanjut ke depan, nanti kita juga macam seperti ini kembali lagi toh. Ini kan prato, jadi setelah Pak Indra melakukan kegiatan ya praktikum di kelas, nanti kita kembali semacam ya kegiatan coaching seperti ini. Itu mengerti ya Pak Indra ya? Siap. Oke, terima kasih percakapan pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, semoga Pak Indra sukses selalu dan selalu bahagia. Amin.